Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia akan menjadi baik. Sebaliknya, jika segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuh manusia akan jelek. Apa segumpal daging itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhat jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh manusia akan menjadi baik. Sebaliknya, jika segumpal daging itu jelek, maka seluruh tubuh manusia akan jelek. Apa segumpal daging itu? Rasulullah menjawab, ala wahiyya qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hati manusia selalu berubah-ubah. Hati manusia selalu bergonta-ganti. Hari ini cinta, besok benci. Yang sekarang benci, besok menjadi cinta. Itulah hati manusia. Kalau hati manusia ini sehat, maka semua perbuatannya akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, jikalau hati manusia ini jelek, maka seluruh perbuatannya akan menjadi jahat. Maka di dalam Islam, kita selalu dianjurkan untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami untuk selalu istiqomah di dalam agamamu. Doa ini menunjukkan bahwa hati manusia itu selalu berubah-ubah. Hati manusia selalu berbolak-balik. Hati manusia selalu berganti-ganti. Hari ini benci, besok cinta, sekarang cinta, besok benci. Maka kita selalu dianjurkan untuk selalu berdoa agar hati kita diberikan istiqomah di dalam melaksanakan semua perintah Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dicintai Allah, ibu bapak rahimakumullah. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan macam-macam penyakit hati agar kita terhindar dan agar kita menjauhi yang namanya penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Yang pertama, takabur, sombong, angkuh, dan congkak. Penyakit hati yang pertama adalah sombong, takabur, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling pandai, merasa dirinya paling kuat, merasa dirinya paling alim, merasa dirinya
paling hebat itu sombong. Manusia bisa sombong itu karena satu, keturunan. Dia keturunan orang hebat, dia keturunan darah biru, sehingga dia sombong. Manusia bisa sombong karena ilmunya, dia punya ilmu yang luas sehingga sombong. Manusia bisa sombong karena punya pangkat, jabatan, dan kedudukan. Bahkan manusia itu bisa sombong karena punya harta dan kekayaan. Penyakit sombong ini adalah salah satu penyakit hati yang akan merusak manusia. Allah tidak mencintai manusia-manusia yang sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai manusia-manusia yang berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Maka jauhkanlah dari penyakit sombong ini, supaya hidup kita bahagia, hidup kita berkah. Yang kedua, penyakit hati adalah hasud, iri hati, dengki, tidak senang melihat orang lain senang, tidak senang melihat orang lain bahagia, justru sebaliknya senang kalau melihat orang lain susah. Penyakit hasud adalah salah satu penyakit hati yang berbahaya bagi manusia. Rasulullah menjelaskan, iyakum wal hasada, jauhilah olehmu penyakit hasud, jauhilah olehmu penyakit iri hati dan dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat. Kenapa? Karena penyakit hasud, penyakit iri hati dan dengki memakan semua amal ibadah yang sudah kita lakukan. Kita sholat itu tidak ada gunanya kalau kita punya penyakit hasud, iri hati dan dengki. Kita ahli puasa kita tidak ada gunanya kalau kita punya penyakit hasud. Kita umroh, kita haji, tidak ada gunanya kalau kita punya penyakit hasud, iri hati dan dengki. Kita yang ahli sedekah tidak ada gunanya di mata Allah kalau kita punya penyakit hasud, iri hati. Yang ketiga, penyakit hati itu adalah ujub, yaitu bangga kepada diri sendiri, merasa diri ahli ibadah, kemudian merasa diri paling alim, merasa dirinya paling hebat dibandingkan yang lain. Itu penyakit ujub, dan penyakit ujub adalah penyakit bangga karena dirinya sendiri, membanggakan dirinya. Penyakit ujub ini adalah salah satu penyakit hati yang akan merusak manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian penyakit hati selanjutnya adalah riya, pamer. Punya harta, pamer. Sedekah ditunjuk-tunjukkan. Ketika sholat di depan orang banyak, ditunjukkan kealimannya, ditunjukkan kefasihannya. Riya di dalam Islam itu adalah penyakit hati yang harus kita jauhi dan harus kita hindari. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ibu bapak yang dicintai Allah, kesimpulan bahwa penyakit hati yang pertama adalah penyakit takabur, sombong, angkuh, congkak, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Yang kedua, penyakit hati adalah hasud, iri hati dan dengki. Tidak senang melihat orang lain bahagia, tidak senang melihat orang lain senang. Justru sebaliknya, senang jika melihat orang lain susah. Yang ketiga, penyakit hati adalah ujub,
membanggakan dirinya sendiri, bangga karena dia kaya, bangga karena dia punya ilmu yang luas, bangga karena dia punya harta dan kekayaan, bangga merasa dirinya paling alim, bangga merasa dirinya ahli ibadah. Dan yang keempat, penyakit hati adalah riya, pamer dalam ibadah. Sedekah ditunjuk-tunjukkan, sedekah disyuting, sedekah ditunjuk-tunjukkan, bahkan dimasukkan media sosial. Kemudian melakukan kebaikan ditunjuk-tunjukkan, diumum-umumkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah penyakit hati. Dan kita sebagai umat Islam harus menghindari penyakit-penyakit hati agar hidup kita berkah, agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap penyakit pasti ada obatnya. Demikian juga yang namanya penyakit hati pasti ada obatnya. Penyakit hati tidak bisa disembuhkan dengan dunia kedokteran, tapi penyakit hati hanya bisa disembuhkan dengan agama. Yang pertama, dengan dzikir, dengan sholat, dengan puasa, dengan memperbanyak amal soleh. Itulah obat supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, supaya hidup kita berkah dan bahagia. Dan semoga Anda semua saya doakan sehat walafiat, rezekinya lancar, urusannya dimudahkan Allah. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, yang punya hajat semoga hajatnya dikabulkan Allah. Yang punya usaha, yang punya proyek, saya doakan usahanya lancar, proyeknya lancar. Yang saat ini sakit semoga disembuhkan Allah. Yang saat ini opname di rumah sakit, saya doakan sembuh dan segera pulang berkumpul bersama keluarga. Yang saat ini belum haji, saya doakan segera berangkat haji atau umroh. Amin, Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.